Oke, jadi setelah menyelesaikan impor barang dengan batch number, ya, serial number dan expire date, sekarang kita lanjutkan kepada barang varian. Nah, ini dia. Apa sebenarnya barang varian itu dan apa fungsinya? Nah, jadi begini. Varian ini biasanya berguna untuk penjualan pakaian, ya, jenis-jenis pakaian. Karena pakaian itu varian ukurannya banyak sekali, ya. Jadi selain varian ukuran, varian warna juga. Jadi misalnya kaos polos lengan panjang tetapi ada warna dan ada ukuran. Nah, itu namanya varian. Nah, jadi fungsinya kira-kira seperti ini. Nah, kita langsung saja masuk ke point of sale. Jadi contohnya saya mencari pakaian, misalnya namanya Brogai, ya. Brogai. Nah, Brogai celana kargo pendek bahan premium, ya, original. Nah, ini dia. Nah, misalnya saya klik nih, saya klik. Nah, Anda lihat di sini kita bisa memilih warnanya apa. Nah, jadi varian warna krim, kaki, army, black, mocha, navy, old grey, banyak sekali. Nah, misalnya saya pilih yang krim. Nah, begitu saya pilih yang krim, maka varian ukuran dari krim itu hanya 4 saja. Nah, sedangkan L, M, XL, XXL itu tidak aktif, ya. Jadi 4 saja yang ini. Kalau kaki, misalnya saya pilih yang kaki, masih sama. Coba saya pilih yang army. Nah, berarti army untuk varian warna army, maka varian ukurannya L, M, XL, XSL, ya. Tidak seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi Anda sudah bisa bedakan, ya. Jadi supaya pencariannya lebih cepat, ya. Misalnya, oke, saya mau beli yang black dengan ukuran XXL, misalnya. Berarti black ukurannya XXL. Oke. Nah, maka langsung keluar dia di sini, ya. Jadi celana kargo pendek bahan premium black XXL. Jadi kita tidak cari banyak, ya. Coba kita lihat di sini misalnya, ya, di persediaan barang dan jasa. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau saya pilih barang varian maka keluar variannya ini, ya. Jadi misalnya Brogai celana pendek bahan original bahan premium, maka variannya itu ada 28 rincian varian yang merupakan warna dan ukuran. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya pilih, ya, misalnya yang tipenya varian. Maaf, tipenya pakaian. Nah, ini pakaiannya ada 226. Jadi Anda lihat di sini celana kargo pendek. Nah, ini varian varian warna dan juga ukuran ini banyak, ya. Belum lagi celana kargo pendek yang premium army. Jadi ini sedikit menyulitkan kalau kita memilih secara manual. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya pilih, ya. Nah, celana kargo pendek. Nah, celana kargo pendek. Ini akan muncul banyak sekali. Dan ini akan membingungkan kita. Bagaimana kalau seperti ini, ya? Jadi, kalau seperti ini misalnya saya pilih yang jaket pria tracker hijau army. Nah, ini dia, ya. Jadi saya pilih. Nah, ini kan lebih enak, ya. Nah, abu kos ukurannya apa? Krim muda ukurannya apa? Nah, jadi ini memudahkan kasir di dalam melakukan penginputan, ya, seperti itu. Nah, oke, misalnya saya cari lagi nih. Nah, celana chino panjang. Nah, celana chino panjang. Nah, ya. Nah, ini berbagai ukuran warna berbagai warna, varian warna dan ukurannya. Nah, ya seperti itu. Misalnya kaos kerah polo. Nah, ini. Jadi kita bisa memilih berbagai varian warna dan varian ukuran. Nah, seperti itu, ya. Jadi paling tidak Anda sudah bisa memahami apa fungsi dari varian ini. Jadi untuk memudahkan kasir dalam memilih varian suatu barang dengan cepat dan mudah, ya, seperti itu. Dengan cepat dan mudah. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana melakukan impor barang varian. Nah, oke, jadi kita oprek-oprek dulu, ya, ini Excel barang varian. Jadi yang pertama kita siapkan kategori dulu. Nah, di mana sebelumnya kan kita belum pernah melakukan update kategori varian pakaian. Nah, jadi di sini di kategori barang,
Nah, ya belum ada pakaian. Jadi kita perlu siapkan kategori dengan akunnya. Nah, kebetulan akun di sini masih masuk supermarket ya. Seandainya kita mau buat akunnya pakaian sendiri juga bisa. Oke, seperti itu. Nah, di sini Anda lihat barang varian ya. Nah, barang varian itu seperti Excel biasa ya. Nah, Excel biasa. Jadi di sini Anda buat varian. Nah, jadi misalnya saya jelaskan di sini kaos polos lengan panjang ini yang warna kuning ini ya. Coba Anda perhatikan yang warna kuning. Nah, ini tipenya varian. Nah, di mana kaos polos lengan panjang premium Onek ini dia terdiri dari ini semua ya, varian. Nah, ini. Mulai dari baris 12 sampai dengan baris 39. Nah, ini dia. Ini barang variannya. Nah, kebetulan saya sudah menjelaskan juga di YouTube. Nah, coba Anda cari di youtube.com. Nah, nanti Anda bisa lihat penjelasan tentang barang variannya di sini ya. Nah, mau boy accurate. Nah, nanti kalau Anda sudah temukan ini, Anda silakan cari di sini namanya varian. Nah, ini dia ya. Jadi, nah ini barang varian di Accurate Online, nanti Anda lihat di video yang ini. Nah, dengan video yang ini. Oke, ada dua ini. Jadi Anda bisa lihat. Nah, tapi tidak apa-apa. Di sini saya jelaskan ulangnya. Nah, jadi untuk kaos polos lengan panjang, jadi akan kita pilih berbagai varian ini. Nah, yang premium, Onek, unisex biar wanita. Jadi kira-kira di sini, nah kaos polos lengan panjang ya. Nah, jadi misalnya saya pilih di sini kaos polos lengan panjang. Nah, ini dia. Anda lihat ya, misalnya saya klik ini. Saya klik ini, maka muncul berbagai varian warna ya dan juga varian ukuran. Nah, itu Excel-nya seperti ini kira-kira. Nah, jadi ini induk variannya yang paling atas. Nah, di bawah ini mulai dari baris 12 sampai dengan baris 39 yang warna kuning, itulah yang akan kita pilih. Nah, ya, kita pilih di sini. Jadi lebih mudah ya cara pengelompokan menu varian warna dan ukurannya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan Anda lihat celana chino panjang pria Slimfit Stretch by Broglie. Nah, ini yang 3 yang warnanya abu-abu ini ya. Nah, berarti varian warna dan ukurannya itu mulai dari yang 40 sampai dengan 55. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini cara untuk Anda mempersiapkan Excel barang varian. Nah, Anda bisa download file Excel itu dan Anda silahkan lengkapi sesuai dengan kebutuhan atau barang spesifik yang ada di perusahaan Anda. Nah, ini Anda lihat ya. Jadi yang lain seperti biasa. Kecuali barang varian yang di atas yang tidak memiliki informasi stok atau harga jual ya. Nah, Anda bisa lihat di situ. Nah, ini dia. Jadi, label 1 warna, label 2 ukuran untuk setiap barang varian. Sedangkan yang lainnya tidak ada ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Saya hide dulu. Nah, ini dia. Jadi, varian yang pertama warna, varian yang kedua ukuran. Nah, itulah yang akan kelihatan di sini. Nah, warna dan ukuran. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda sudah paham. Oke, jadi persiapkan barang pakaian seperti ini. Nah, jadi bisa saja selain pakaian Anda mungkin membayangkan apa produk yang ada di perusahaan Anda yang bisa untuk dibuat jenis varian ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita menyediakan variannya, maka kita harus membuat juga Excel rincian variannya ya. Nah, seperti grouping tadi ya. Jadi kira-kira seperti grouping. Jadi setelah kita siapkan barang grouping, nah ini sebagai bayangan. Jadi setelah kita sediakan atau siapkan barang grouping, maka kita perlu siapkan juga barang detail grouping ya, seperti itu. Jadi ada barang grouping, ada detail grouping. Nah, varian juga begitu. Setelah ada barang varian, maka ada Excel untuk rincian variannya. Nah, ini. Jadi rincian variannya seperti ini. Nah, jadi kode induk variannya itu semua sama. Nah, ini dia. Ya, sama ini. Kode
variannya. Ini rincian variannya yang berbeda berdasarkan varian warna ya. Yang satu ini rincian varian pertama ini adalah warna, rincian varian kedua ini adalah ukuran, dan ini harga jual. Nah, jadi kode rincian varian ini ambil yang dari tipe inventory. Jadi saya tunjukkan lagi ke Excel sebelumnya ya. Nah, ini dia. Jadi untuk varian, nah diambil rinciannya yang dari kuning ini ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya kaos lengan panjang premium Onek ya. Nah ini dia. Jadi semua sama kodenya. Ini adalah kode yang untuk variannya. Nah ini kode yang Anda lihat yang warna kuning ini semua. Nah ini dia. Nah inilah yang dimasukkan ke dalam sini. Nah jadi varian 1 warna, varian 2 ukuran. Dapat dari mana? Nah, Anda lihat di sini ya. Nah ini dia. Saya hide dulu. Nah ini dia ya. Jadi varian 1 itu label varian 1 warna, label varian 2 ukuran. Nah dengan demikian di rincian ini juga begitu. Berarti rincian 1 ini untuk warna. Nah, Anda perhatikan ya. Dan rincian 2 ini untuk ukuran. Dan ini harga jual. Nah sebenarnya tinggal copy paste dari Excel ini ke dalam Excel rincian ini. Nah, seperti itu. Nanti Anda perhatikan baik-baik dan Anda bisa duplikasi atau mengisinya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Nah, kebutuhan perusahaan Anda. Oke. Saya kembalikan. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan impor. Nah, jadi cara impornya seperti biasa. Jadi saya masuk kembali ke simulasi dagang. Yang pertama, saya akan impor kategorinya ya. Nah, kategorinya. Karena kategori belum ada. Jadi saya impor dari persediaan, kemudian kategori barang. Nah, kategori barang perhatikan di sini belum ada kategori varian, jadi saya impor kategori variannya. Nah, ya saya sudah jelaskan panjang lebar tentang kategori itu ya sebelumnya, jadi Anda bisa lihat. Nah, di sini saya ambil barang varian dan saya masukkan yang kategori barang varian. Nah, saya unggah ya seperti ini lalu lanjutkan. Nah, jadi akun-akun kategorinya juga sudah ada ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, berhasil ya 3. Nah, ini dia. Jadi, ada kategori barang varian dan kategori pakaian dan varian pakaian. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini akun-akunnya masuk di supermarket. Sebenarnya bisa kita buat akun tersendiri, misalnya untuk pakaian. Juga bisa. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang, setelah kategorinya masuk, maka saya akan mengupload lagi barangnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, persediaan, barang dan jasa. Nah, misalnya saya pilih kategori barang pakaian. Nah, masih belum ada ya. Nah, begitu juga dengan pakaian, barang varian pakaian, dan varian pakaian ini masih kosong. Nah, jadi saya akan impor. Jadi impornya Excel yang nomor 1, yang barang pakaian yang varian ini. Sebelum kita mengimpor rinciannya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya melakukan impor nih. Saya impor dari Excel. Nah, jadi bukan impor rincian varian ya, tapi impor Excel. Nah, impor Excel. Lalu di sini saya ambil yang barang pakaian yang nomor 1 ini. Nah, open, lalu klik unggah. Seperti itu ya. Nah, perhatikan semua sudah termapping dengan baik. Nah, kemudian klik lanjutkan. Nah, ini kita tidak perlu melakukan update. Kenapa tidak perlu? Karena ini kan barang yang baru ya. Nah, barang yang baru. Jadi tidak perlu lakukan update di sini. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, jadi perlu Anda perhatikan di barang varian ini kita mengupload profil barang varian sekaligus dengan stoknya ya. Nah, sekaligus dengan stok saldo awalnya. Jadi kita tidak buat seperti sebelumnya untuk supermarket. Jadi profil dulu baru stok belakangan. Nah, ini bisa sekalian. Nah, oke. Jadi profil bersama stok dan nilai persediaan itu langsung masuk. Tidak masalah. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita masih tunggu. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Kita tutup dan kita lihat di sini. Nah, jadi
Kita bisa lihat kategori barangnya yang barang varian. Nah, ini ya. Nah, jadi kategori barangnya adalah barang varian yang di atas. Kemudian kita lihat yang pakaian. Nah, ini. Jadi pakaian, kemudian varian pakaian. Oke ya, jadi Anda bisa lihat ada 236, ini ada banyak ya. Nah, oke, sekarang Anda perhatikan di sini. Saya munculkan saja dulu yang varian. Nah, varian pakaian. Nah, yang tipenya varian. Nah, di dalam setiap varian ini masih kosong rincian variannya, yaitu yang untuk varian barang satu warna dan varian barang dua ukuran. Itu masih kosong untuk setiap varian. Nah, jadi kita harus mengisi. Pilihan pertama kita ngisinya secara manual, ya. Kita ngisinya secara manual. Tetapi pilihan kedua kita bisa menyiapkan Excel ya, menyiapkan Excel rincian seperti ini. Ya, yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kita siapkan Excel rincian seperti ini, kita tinggal impor saja. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita akan upload Excel-nya ya. Kita impor. Kali ini impor rincian varian. Nah, seperti itu ya. Jadi kita impor rincian varian. Nah, di sini kita ambil Excel yang rincian varian pakaian. Kita klik open, lalu klik unggah. Nah, seperti ini ya. Lalu klik lanjutkan. Nah, lalu klik lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita tinggal tunggu ya. Dan kita akan periksa di barang varian apakah sudah terisi ya. Nah, sudah terisi rincian variannya atau belum. Nah, berhasil ya. Kita klik tutup. Nah, coba kita lihat. Saya ambil saja yang jenis ya. Nah, jenis varian ini. Nah, Brogai celana kargo pendek original. Nah, di sini kita lihat. Nah, sudah ya. Sudah masuk. Lengkap. Dengan warna, ya, warna, ukuran, dan harga jual, serta satuan. Nah, itu semua berasal dari Excel ini. Oke? Nah, berasal dari Excel varian. Jadi, dengan demikian nanti di point of sale, kita sudah bisa memilih seperti ini ya. Nah, oke? Jadi, kita sudah bisa nanti akan memilih tipe warna variannya seperti ini. Oke, nah jadi Anda sudah paham ya. Jadi yang tidak mengandung varian akan nonaktif, tidak bisa dipilih ya. Nah, ya, yang aktif itu yang mengandung variannya. Nah, yang putih. Kalau abu-abu itu berarti tidak mengandung varian tersebut. Oke, jadi sudah jelas. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian laporannya. Nah, di bagian laporannya ini pasti sudah mengupdate lagi nilai persediaan. Nah, mengupdate di bagian neraca nilai persediaan barang supermarket. Nah, ini dia ya. Menjadi 17.393.747.975. Nah, ini dia. Jadi sudah mengupdate lagi barang supermarket. Nah, seperti itu ya. Jadi coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya. Jadi akan sama dengan neraca akhir Desember 2024 ya, persediaan supermarket ini. Nah, 17.393.747.975,48. Coba kita bandingkan ya, seperti itu. Oke, dengan demikian sudah beres ya, kita sudah berhasil untuk melakukan impor seluruh data neraca. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini data neraca terakhirnya ya 21491.478. Nah, nanti kita akan memunculkan dulu akumulasi depresiasi ya. Akumulasi depresiasi dari aktiva tetap untuk mendapatkan nilai neraca yang sebenarnya. Nah, jadi perlu Anda ketahui untuk tipe barang varian ini bisa kita buat secara manual. Nah, tapi di sini tidak ada jenis barang varian. Itu masalahnya ya, tidak ada jenis barang varian. Jadi, bagaimana supaya jenis barang varian ini bisa keluar?
Nah, karena seperti yang saya informasikan bahwa barang varian itu kan berhubungan dengan accurate POS ya. Nah, point of sale yaitu accurate POS. Oleh karena itu, di sini kita harus masuk dulu ke pengaturan accurate store, kita install dulu accurate POS. Sebab kalau kita tidak install accurate POS ini, maka kita tidak bisa menggunakan accurate POS dan barang variannya. Nah, jadi perlu Anda ketahui bahwa setelah kita melakukan install accurate POS ini, maka jenis barang di sini akan bertambah dua, yaitu varian dan modifier. Jadi nanti Anda lihat di accurate accounting ya, Anda bisa cari yang namanya modifier di sini ya. Di YouTube. Modifier. Nah, ini apa sih itu barang modifier? Nanti Anda bisa pelajari ya, karena modifier ini biasanya dikhususkan untuk resto. Untuk menu-menu resto ya, menu food dan beverage. Oke. Jadi di sini kita akan install dulu Accurate Store. Jadi Anda perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada 4 saja jenisnya. Nah, di Accurate Store saya akan install namanya Accurate POS. Di sini Accurate POS ini sudah langsung saya nyebrang ke sini ya, melakukan instalasi Accurate POS. Nanti berarti kita sudah langsung lakukan di sini saja biar supaya terlihat jenis barangnya. Oke, sekarang saya akan install aplikasi Accurate POS-nya. Nah, saya install ya. Seperti biasa. Nah, berhasil terinstall. Berarti Accurate POS sudah ada menambah menu 1 di sini. Nah, Anda perhatikan ada bertambah satu menu namanya Accurate POS, di mana submenunya adalah pengaturan POS, customer display, biaya, dan tipe penjualan. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, di barang dan jasanya. Nah, di barang dan jasanya, sekarang Anda perhatikan sudah bertambah tipe varian dan modifier. Nah, ini dia. Ya. Dengan demikian, kita sudah akan bisa menggunakan barang varian itu pada aplikasi Accurate POS. Ya, seperti itu. Jadi nanti materi Accurate POS saya tidak usah menjelaskan lagi cara melakukan instalasi Accurate POS, karena ini sangat gampang ya. Accurate POS diinstal lewat Accurate Store ya. Nanti saya tinggal menjelaskan bagaimana cara pengaturan Accurate POS-nya saja untuk menghasilkan display Accurate POS seperti ini.